ini ya sidang apa gugatan PK, pengajuan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena setelah pekan yang lalu dia ditunda. Dan memang PK ini sesuai dengan KUHAP-nya dan juga surat edaran dari Mahkamah Agung harus hadir, gitu kan Mbak. Jadi kalau dia tidak hadir, kecuali kalau dia di dalam tahanan, dia bisa diwakili oleh pengacaranya. Tapi kalau dia tidak dalam tahanan, menurut KUHAP, saya lupa pasalnya 265 atau 263 ayat 2 gitu kalau tidak salah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya, memang harus dia tanda tangani sendiri. Kalau tidak, ya dianggap batal. Kemarin kan dia tidak datang. Kemarin dia tidak datang, alasannya sakit. Nah ini persoalannya, ini beda nih, bukan soal nggak datangnya. Ini pertanyaannya, ini kompakan dengan jaksanya atau seperti apa? Karena kalau datang kemarin itu dan kemudian jaksanya nggak nangkep dia, nah itu tambah parah gitu loh. Nah tapi kalau kemudian nangkep, jaksanya nangkep, jangan-jangan ordernya nggak begitu, itu yang kita curigain. Nah besok kita tunggu apakah Sylvester itu bisa datang lagi atau tidak. Walaupun sebenarnya menurut saya, karena jelaskan suratnya di situ disebutkan bahwa oleh pengacaranya bahwa dia dirawat di rumah sakit Cinere Depok, ya, Rumah Sakit Puri Cinere Depok. Itu kalau jaksanya mestinya begitu dia kabar itu, dia pasti datang nih itu ke rumah sakitnya dan langsung ditangkap. Bahwa kemudian dia sakit, ya dibantarkan di rumah sakit. Jadi yang ini kan nggak dilakukan oleh kejaksaan gitu. Jadi ini menarik ini besok gitu. Kita akan tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi deal-deal di belakang itu. Sakitnya pun aneh-aneh kan, yang satu menyebutkannya katanya menurut surat ke hakim disebutkan bahwa chest pain itu ya, apa ada nyeri di dada gitu. Sementara kata Sekjen Pradi yang selalu dampingi dia, siapa namanya? Teman-teman manggilnya kok dibilang siapa? Pelawak. Oh, Ade Darmawan. Ade Darmawan dia bilang tifus waktu itu. Jadi ini penyakit apa sebenarnya gitu. Dan saya tidak mendengar kabar bahwa ada jaksa penyidiknya atau bukan jaksa penyidik ya mesti intelijennya kejaksaan yang datang ke rumah sakit Puri Cinere dan menangkap dia di rumah sakit. Jelas kok. Katanya selama ini alasannya kan ngilang. Tapi kan ternyata dia katanya di rumah sakit Puri datangi, tangkap. Kemudian setelah ditangkap ada penandatangan surat penangkapan, dibantarkan. Gitu mestinya. Iya, ini mungkin ngeper juga ya Mas Hersu ya, si Silverster. Silversternya, ya oke. Iya, Silversternya, karena sebelumnya mungkin dia oke-oke saja lah. Saya PK, saya datang, proses, dia tidak menyangka bahwa dalam 1 pekan menuju kepada sidang tersebut, karena itu kan memang rame betul ya, orang bertanya-tanya. Hanya dalam waktu 6 hari setelah diajukan PK langsung disetujui sidangnya dan kemudian ditetapkan waktunya kapan. Ini luar biasa sekali. Jadi ketika itu semua tokoh-tokoh yang masih di garis lurus ya tentunya ya, bukan termul, itu seperti tokoh-tokoh hukum seperti Pak Mahfud MD semua mengatakan bahwa itu begitu dia muncul langsung tangkap. Perintahnya begitu. Jadi jangan sampai ini, karena yang kasihan kejaksaannya dalam hal ini, nama kejaksaan. Kalau saya sih nggak kasihan sih Mbak, maunya mereka juga begitu kok. Iya betul. Tapi kan ini kejaksaan kan tidak seluruhnya seperti itu. Kita tahu belakangan ini kejaksaan kecuali untuk kasus untuk kasus yang kemudian sudah diabolisi yaitu Tom Lembong gitu ya, kita juga melihat loh ini bagaimana. Tapi untuk kasus yang lain ya kejaksaan itu sudah mulai maju. Nah dengan adanya ini saya rasa masih ada termul di dalam kejaksaan ini kan menjadi yang tercoreng kejaksaannya. Dan kemudian setelah kejaksaannya tentu saja orang mempertanyakan kepada Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo sudah susah-susah begitu ya, artinya susah-susah itu menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan abolisi, yang jarang sekali loh abolisi ini dikeluarkan. Kalau yang amnesti itu banyak dikeluarkan. Nah sudah menggunakan itu yang kemudian kontroversial gitu, tentu saja dalam hal ini kan dia harus berhadapan juga dengan geng Solo begitu. Tapi kok untuk kasus ini sepertinya tidak berdaya. Pak Prabowo ada apa kan? Dia tidak perlu menunjuk ke satu kasus, tapi cukup dengan petunjuk begitu kan, biasanya disebutnya sebagai petunjuk dari Bapak Presiden, perintah dari Bapak Presiden bahwa kejaksaan harus
betul-betul semua orang yang sudah harus dieksekusi misalnya tanpa menyebut nama Sylvester pun saya rasa pimpinan kejaksaan pasti sudah tahu. Tapi dalam hal ini sudah tahu apa yang akan dan harus dilakukan. Tapi dalam hal ini kenapa tidak begitu? Ini pasti di belakangnya tawar menawarnya sangat kuat sekali. Jadi memang sampai kemudian DPR Komisi 3 juga meminta itu. Enggak kurang lah tokoh-tokoh LSM apa dan sebagainya, mahasiswa juga menyuarakan itu untuk menangkap Sylvester. Tapi sampai sekarang kok tidak, malah keberadaan Sylvester ini apakah betul di rumah sakit, sekarang masih di rumah sakit atau tidak kan kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas besok itu seharusnya dia datang dan kemudian kalau seandainya dia tidak datang, ini sudah sangat jelas aturannya. Kalau seandainya dia sekarang itu memang mematuhi, misalnya dia sekarang ini ada di dalam tahanan, itu bisa memang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, katanya demikian aturannya. Tapi selagi dia belum dieksekusi, ya dia sendiri harus datang. Dan kalau seandainya dia besok tidak datang, berarti bisa saja persetujuan untuk diterima PK tersebut untuk kemudian disidangkan itu bisa dianulir. Jadi artinya tidak akan ada PK. Ya memang tidak akan ada PK kalau dia tidak datang dan kalau itu kan tidak datang. Ya, dilemanya kan di situ ya. Kalau dilema satu, kalau memang itu kejaksaan bahwa sebenarnya niatnya nangkep, yaitu dilemanya dari Sylvester. Kalau dia datang dia kemungkinan akan ditangkap. Kalau nggak datang dari PK-nya berarti nggak sah kan gitu. Tapi kalau lihat gelagatnya sebenarnya kayaknya ini sih saling tahu menahu aja, karena ya itu seperti yang saya tadi sebutkan, alasannya menghilang dulu, mau sekarang ketahuan di mana kok, udah jelas dia ada di rumah sakit kalau menurut pemberitahuan. Kalau tidak kan itu juga bisa menjadi semacam pembohongan juga kan, dia berarti membohongi pengadilan kalau ternyata begitu dia melaporkan bahwa dia ada dirawat di rumah sakit. Masa iya sih mesti diajarin intelijennya kejaksaan yang hal semacam itu? Menurut saya nggak perlu lah, karena kata Pak Mahfud MD aja mereka sampai ada orang yang bersembunyi di Papua aja bisa ketemu kok, apalagi apalagi cuma di daerah Depok aja, di Cinere situ kok enggak juga, dan sampai sekarang kita nggak ada kabar. Kalau saya lebih lihat itu memang nggak ada niat juga dari kejaksaan. Saya mesti secara terbuka menuduh seperti itu gitu. Nah silahkan dijawab Pak Jaksa, dan caranya menjawab adalah dia tangkap. Selama Anda nggak menangkap Sylvester Matutina, orang berhak untuk menuduh Anda bahwa Anda nggak serius menangani Sylvester Matutina ini. Iya, dan ini tidak hanya Sylvester Matutinanya ya. Sebetulnya kan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini juga sudah diperadilankan begitu Mas Ersu ya. Iya. Tanpa sampai kayak gitu sampai. Ya kan nggak harus, itu tugas dia kok sampai diperadilankan itu kan. Iya, dan ini kemarin kan sidangnya pada tanggal 25 Agustus kemarin hari Senin. Dan ternyata kembali lagi bersama saya di channel ini, teman-teman. Kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman ya, kasus Sylvester ini masih beredar di dunia media sosial teman-teman, yang di kasusnya masih juga belum ditangkap. Nah teman-teman, di sini kita membacakan komentar masyarakat Indonesia bagaimana tanggapan mereka saat ini dan tanggal ini teman-teman. Tangkap saja, di penjara ada rumah sakit ya, bila rela resah berkeliaran di TV. Ya kemarin-kemarin tiba-tiba sakit setelah terungkap bahwa dia narapidana. Nah dikatakan di sini bahwa si Sylvester harus dijemput paksa kalau masih tidak menyerahkan diri. Drama sakit, drama klasik, periksa dipecah jaksa yang membiarkan Sylvester bebas keliaran karena tempatnya di kandang. Ya tersangka Ade Amar Armando ya juga harus segera disidang ya, termul bikin masalah dan gaduh. Nah dikatakan lagi teman-teman di sini betapa jelas terangnya penegakan hukum rusak bangsa ini dipertontonkan setidak kebenaran jadi penguasa dalam kasus Sylvester. Nah dikatakan lagi rakyat muat dan sudah tidak percaya dengan penegakan hukum. Seorang terponis atau setengah tahun, yaitu ya 1,5 tahun, yaitu Sylvester Matutina, hingga kini tidak ada yang berani mengeksekusinya. Biadab katanya teman-teman. Hukum di negeri ini sudah rusak, sangat pantas Aceh ingin keluar dari negara ini ya, karena ini rusak oleh Mulyono. Nah teman-teman, di sini kita melihat bahwa bagaimana masyarakat Indonesia muak ya melihat tingkah Sylvester ini teman-teman ya, karena sejauh ini apa yang dia lakukan kepada masyarakat teman-teman sangat-sangat geram
ya untuk dipertontonkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh si Filister ini. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman membuat kita banyak bertanya-tanya, nah kapan si Filister ini dimasukkan ke penjara? Ya karena sejauh ini dia dalam keadaan istirahat ya untuk memulihkan dulu keadaannya teman-teman, karena kemarin-kemarin ya dia juga lagi keadaan sakit. Ya waktu dia dipanggil di pengadilan, maka dia dalam keadaan tidak sehat. Nah, dikatakan lagi kita semua sudah tahu jika hukum dikendalikan oleh sesuatu yang kuat, jalan yang tepat, yang didemo rame-rame. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita melihat bagaimana ya si Filister ini sangat kuat teman-teman, dan sangat-sangat ada orang di belakangnya teman-teman. Nah, dikatakan bahwa tangkap segera masukkan ke penjara sekarang juga. Nah, teman-teman, kemarin dikatakan bahwa tanggal 27 ini proses ya untuk si Filister memasukkan ke penjara. Nah, teman-teman, dikatakan lagi, sudahlah, nggak usah sidang-sidang PK atau apalah ya. Masih yakin negeri ini berdasarkan hukum, serahin aja ke rakyat bawah, ke alun-alun. Nah, ini yang banyak faktor teman-teman yang membuat masyarakat juga banyak geram. Nah, dikatakan lagi, ini mestinya yang demo kemarin harusnya demo juga kejaksaan. Aduh, bahaya ini. Nah, dikatakan lagi, jelaskan pihak mana yang selalu bikin keriwitan. Nah, artinya di situ teman-teman bahwa si Filister ini sangat membuat sekali ya masyarakat geram teman-teman. Dikatakan lagi di sini, memang aparat penegak hukum di Konohan 80% sudah joblok. Ya, tidak bisa dipercaya, kejagung, suaranya kencar, berantas korupsi, tiap-tiap kejar pada main mata dengan para pecolet. Nah, ini teman-teman ya, woi kejaksaan ngapain aja, instruksi presiden sudah dijalankan ya. Kejaksaan tidak menangkap si Filister. Jika kalian takut, mundur aja kepala Kejaksaan Agung. Rakyat sudah gaji besar untuk kalian bekerja. Yang juga amanah, kenapa masih takut dengan gerombola Solo? Apa karena ada bayaran besar? Hingga kini pelin masih tersembunyi atau disembunyikan. Nah, teman-teman, dalam hal ini membuat kita sangat gelisah dengan komentar-komentar seperti ini teman-teman. Karena kenapa? Ya karena kita melihat sejauh ini si kejaksaan juga teman-teman belum ya si Filister ini dimasukkan ke dalam penjara. Nah, dikatakan lagi, busuk, munafik, perusak, menikah, tinggal, pengkhianat kejaksaan nih. Nah, banyak sekali ya komentar-komentar yang memang tidak layaknya kepada kejaksaan teman-teman. Dikatakan bahwa Prabowo kemana raya? Ya, rakyat rame, tidak ada tindakan lanjut tentang si Filister, masalah sepele. Ya, nanti bisa Prabowo yang jelek sebagai presiden, masyarakat sangat rawan tentang menilai kebijakan seorang yang menjadi orang nomor satu. Jangan menyesal nanti kalau rakyat menilai Anda sebagai presiden. Nah, artinya dalam hal ini teman-teman, kalau kita perhatikan bahwa gimana ya si Filister ini teman-teman, sehingga dibiarkan saja lolos teman-teman, tanpa masalahnya itu tidak diungkit ya. Jadi udah beberapa tahun Filister melakukan hal-hal seperti ini. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman ya, kita berharap supaya si Filister ini cepat diproses teman-teman, ya cepat dieksekusi dan dimasukkan ke dalam penjara. Jangan hanya omong-omong aja teman-teman, tetapi kita berharap supaya ini adalah nyata ya, karena sudah beberapa tahun diberikan ya lowongan kepadanya atau suatu kebebasan kepada si Filister ini, sehingga dia ya bisa membela ya Pak Jokowi dari dugaan ijazah palsu Pak Jokowi dan juga keluarga Pak Jokowi tersebut. Ya, jadi selama ini sudah dibiarkan, artinya sudah dibebaskan, sudah bisa berbuat apa-apa sehingga dia tampil di TV, sudah berani berdebat sama siapapun, apalagi kepada Aditya dan juga Roy Suryo teman-teman. Nah, dan banyak hal-hal lain yang lainnya dia suka berdebat teman. Nah, kalau kita tahu teman-teman bagaimana dia kalau berdebat dengan
orang-orang itu ya tentu bawaannya emosi. Karena kenapa? Ya karena dia tidak tahu semuanya, ya karena dia masih dalam kekurangan. Artinya di situ bahwa bagaimana kita menilai orang kalau memang pintar, kalau memang bisa, ya otomatis dia tidak seperti itu, teman-teman. Nah, di dalam hal ini teman-teman, ya silakan memberikan tanggapan dan juga komen Anda ya untuk menanggapi ya cuplikan video ini. Terima kasih, sampai ketemu di channel selanjutnya.